Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 24 ya, di bulan Maret 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja mulai ya bagaimana update dari global crypto market cap hari ini ya, menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis banget di 0,29% aja. Dan untuk Free and Grid Index juga masih bertahan jadi poin 75 di area grid ya. Jadi belum masuk di area extreme grid. Dan ini mengindikasikan ya bahwa antusiasme dari para investor besar ya ataupun yang retail ini masih menunggu guys, kira-kira pergerakan dari harga Bitcoin ini bagaimana ya untuk beberapa hari ke depan ini guys, atau mungkin menunggu ada informasi yang signifikan yang tentu saja akan berpengaruh terhadap pergerakan harga Bitcoin guys. Dan tentu saja ya semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin memang mengalami kenaikan ya di 1,1% guys, dan mempertahankan harganya di $65.000. Ini keren banget. Dan untuk Ethereum juga naik meskipun tipis ya di 0,9%. Begitu juga untuk BNB naik di 0,5% aja. Untuk Solana tidak ada perubahan yang signifikan ya, meskipun merah di 0,5%. Untuk SRP naik di 2,5%. Untuk Doge naik di 7%, keren. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata tampaknya untuk perubahan dari altcoin tidak terlalu signifikan ya kalau kita lihat ya. Dan perubahannya rata-rata antara 0 sampai 1% aja ya, dan memang bervariasi, ada yang merah dan ada yang hijau guys. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya, terlihat di sini untuk time frame daily-nya tampaknya masih bertahan ya di atas harga $64.000 dan sekarang di $65.000 guys. Dan kalau kita lihat untuk pola yang terbentuk di sini, kalau memang untuk di weekly hari ini ya, untuk close candle-nya masih membentuk pola seperti ini, maka ada kecenderungan untuk turun lagi guys, meneruskan tren yang lagi turun beberapa hari ini guys. Tapi seandainya jika memang nanti ada sesuatu hal yang men-trigger ya pergerakan harga Bitcoin ini untuk naik, kemudian bisa meretest di harga sekitar $70.000, maka ada kemungkinan untuk kelanjutan dari Bitcoin ini guys. Tapi tampaknya untuk kenaikan di $70.000 ini agak susah ya. Jadi kemungkinan besar di minggu ini tampaknya pola yang terbentuk adalah engulfing ya. Jadi kemungkinan besar ini bearish. Jadi buat teman-teman semua yang ingin masuk, tampaknya kita tahan dulu guys ya. Kita lihat nanti koreksinya sampai mana. Atau kalau kalian ingin mengambil DCA, sebenarnya bisa ambil di harga $60.000 aja ya untuk lebih konservatif. Atau kalian kalau memang konservatif banget bisa tunggu di harga $56.000 ya, tempatnya di area Fibonacci retracement di sini guys. Jadi kalian manfaatin aja harga tersebut, kali aja memang nanti ya untuk minggu depan ini ada koreksi lebih lanjut guys. Oke. Jadi untuk sementara tahan dulu guys yang ingin masuk ke Bitcoin jika kalian tidak mau nyangkut di atas guys. Oke. Dan hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik guys, dan kita langsung saja. Yang pertama di sini ada berita yang cukup mengejutkan juga ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph ya, di mana Polygon zkEVM guys yang belum lama ini launching ini tidak berfungsi guys karena masalah dengan sequencer blockchainnya. Nah ini menarik ya. Jadi komunitas kripto ini telah merenungkan ya di media sosial tentang downtime yang sedang berlangsung, sementara Polygon meyakinkan para penggunanya bahwa mereka secara aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah ini guys. Di mana protokol penskalaan untuk Ethereum yaitu Polygon ini telah mengumumkan bahwa untuk Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine atau biasa disebut zkEVM saat ini tuh sedang mengalami downtime guys karena adanya masalah pada sequencer blockchain. Platform blockchain ini menekankan ya bahwa mereka sedang berupaya menyelesaikan masalah ini dan telah berjanji untuk merilis pernyataan post-mortem yang komprehensif setelah masalah ini diselesaikan guys. Dan beberapa pengguna dari X berspekulasi tentang mengapa komunitas kripto tetap diam mengenai downtime jaringan yang berkepanjangan dan tak terduga ini guys. Di mana salah seorang pengguna di X yaitu OxNGMI ini bertanya kepada 100.000 followernya ya, mengapa tidak ada yang membicarakan tentang bagaimana Polygon zkEVM ini telah down selama 10 jam dan masih down guys hingga artikel ini ditulis ya. Sementara pengguna lain yang menggunakan nama pengguna Mirza.ing juga menyoroti kepada 14.800 followernya ya, mengapa Polygon zkEVM ini mati selama lebih dari 10 jam dan tidak ada yang mengatakan apapun guys. Pada 6 Februari Cointelegraph melaporkan bahwa produksi untuk blok di jaringan Solana terhenti selama lebih dari 5 jam sebelum validator
operator memulai kembali jaringan, dan sejak Januari 2022 Solana telah mengalami sekitar setengah lusin pemadaman yang signifikan guys. Pada bulan Maret 2023 Polygon meluncurkan zkEVM ke versi beta ya untuk mainnetnya dalam upaya untuk memungkinkan pengembang menggunakan smart contract dengan finalitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih murah atau lebih rendah ya. Nah, setelah dirilis, Cointelegraph melaporkan bahwa zkEVM ini meniru lingkungan eksekusi transaksi mainnet Ethereum, dan Polygon mengklaim bahwa zkEVM sumber terbuka memungkinkan aplikasi terdesentralisasi atau bisa disebut dApps untuk meningkatkan skala melalui pengelompokan transaksi dan membuka kinerja yang lebih tinggi guys. Jadi ini cukup menarik ya, meskipun Polygon dengan zkEVM-nya ini padam ya, tidak banyak yang membicarakan guys. Dan mungkin apakah ini karena pengguna dari Polygon zkEVM ini masih sedikit, atau memang para pengguna dari Polygon itu merasa yakin ya, mengambil contoh seperti halnya Solana dulu ya, yang sempat mati lebih dari 5 kali ya, bahkan setengah lusin. Tetapi dengan perkembangan Solana sekarang yang sangat signifikan, mungkin mereka sangat percaya sekali ya bahwa pemadaman yang terjadi pada Polygon ini wajar-wajar saja, karena ini merupakan bisa dibilang hard fork baru ya. Dan tentu saja stress test yang muncul mungkin ini akan memberikan efek tersendiri guys bagi jaringan Polygon zkEVM ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa untuk update dari zkEVM ini, nanti kita akan update lagi guys. Oke. Selanjutnya kita lansir dari Bitcoin News ya, diinformasikan di sini guys. Jadi salah satu pendiri Avalanche yaitu Emin Gunsirer ini memperingatkan project layer 2 yang beresiko guys. Nah, di sini seperti yang kalian tahu ya, beberapa belakangan hari ini ya, atau mungkin beberapa minggu ini banyak sekali guys project layer 2 ya yang sedang diperkenalkan, dan bahkan banyak yang sedang mengadakan event testnetnya atau mungkin airdropnya ya. Banyak sekali khususnya di layer 2 Bitcoin guys untuk keskalaan dan yang lain-lain. Ini tentu saja ini membuat adanya perkembangan yang signifikan yang mengindikasikan ya bahwa ekosistem di Bitcoin ini sudah mulai berkembang guys. Nah, di sini kita menyoroti adanya resiko yang ada pada project layer 2 ini guys. Jadi salah satu pendiri dari blockchain Avalanche yaitu Emin Gunsirer ini telah memberikan peringatan ya tentang infiltrasi solusi layer 2 tertentu guys yang menimbulkan risiko bagi investor. Nah, dalam sebuah postingan X pada tanggal 23 Maret ya, dia menyatakan bahwa keprihatinannya atas proyek-proyek sampah ini sambil mengedukasi pengguna tentang beberapa karakteristik umum mereka guys. Nah, red flag ini diperhatikan dalam proyek layer 2 di mana pendiri Avalanche Gunsirer ini untuk peningkatan proyek layer 2 di bawah standar merupakan bahaya besar ya berikutnya dalam ekosistem kripto setelah pencurian pertukaran kripto yang dilakukan oleh mantan pendiri dan juga CEO FTX Sam Bankman-Fried. Dalam rangka mempromosikan keamanan investor, maka Emin Gunsirer ini kemudian melanjutkan dengan membuat daftar beberapa tanda bahaya yang menyertai solusi layer 2 yang beresiko ini guys. Pertama, ia menyatakan ya bahwa biasanya ada ketidaksesuaian antara narasi project dan teknologinya, yaitu presentasi pemasarannya tidak sesuai dengan implementasi teknisnya. Contoh dari proyek-proyek tersebut adalah proyek-proyek yang memiliki sequencer terpusat tanpa anti penipuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan keamanan mata uang kripto. Dan dia juga menyoroti solusi layer 2 yang melakukan penjualan token untuk mengumpulkan dana dan bukan untuk tujuan praktis yang spesifik di jaringan, yang mengindikasikan bahwa ini adalah investasi yang meragukan. Selain itu, para pendiri menjual token asli mereka sebelum peluncurannya guys. Dan terlepas dari motifnya, Gunsirer ini mengkarakterisasi sejumlah besar penjualan token asli sebelum peluncuran sebagai tanda bahaya besar guys. Selain tanda bahaya yang disebutkan di atas ya, Sirer juga mengusulkan tes sederhana yang dapat membantu investor dalam menyaring banyak project layer 2 yang diluncurkan setiap hari untuk usaha yang otentik dan menguntungkan. Yang pertama, menyarankan untuk mengidentifikasi masalah utamanya guys, yang dikenal sebagai pemblokir. Dia menyatakan bahwa misalnya masalah seperti skalabilitas dan kinerja cukup signifikan hingga blockchain seperti Avalanche dan Solana muncul dengan solusi. Gunsirer percaya bahwa mendukung beberapa kasus penggunaan pada platform yang sama serta integrasi dengan keuangan tradisional saat ini merupakan masalah kritis yang dihadapi ekosistem kripto guys. Sebelum berinvestasi dalam solusi layer 2, salah satu pendiri Avalanche ini juga menyarankan pengguna untuk menilai di mana proyek tersebut menawarkan solusi asli untuk tantangan ini guys. Jadi hal ini merupakan fenomena yang baru ya di dunia kripto saat ini guys, dengan banyaknya solusi layer 2 ya. Tidak hanya di Bitcoin, di Ethereum juga banyak, di Solana, di
beberapa blockchain yang lain juga ya. Dan tentu saja kita harus bisa ya untuk lebih selektif, dan kita juga harus bisa membaca apakah project ini benar-benar kredibel atau hanya sekedar mencari dana saja. Kita harus lebih berhati-hati guys, karena tentu saja ini akan menjadi salah satu pilihan ya bagi para penipu atau mungkin para orang-orang yang mengambil keuntungan dari hype layer 2 yang sekarang lagi berkembang ini untuk keuntungan mereka pribadi guys. Oke, jadi harus hati-hati. Kita langsung ke informasi berikutnya guys. Kita lansir dari harian Cryptopolitan ya, dan di sini diinformasikan ya bahwa jadi visi untuk Kraken di UK ya atau di Inggris untuk ETF Bitcoin ini merupakan sebuah langkah untuk menuju adopsi arus utama guys. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam sebuah pernyataan baru-baru ini yang telah mengguncang sektor keuangan dan mata uang kripto, menurut Bifudas yang merupakan direktur pelaksana Kraken UK telah menyuarakan pendapat yang kuat ya untuk memperkenalkan reksadana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin di Inggris guys. Nah, dukungan tersebut untuk selama penampilannya di Digital Asset Summit di London ya, di mana DAS menyoroti landscape aset digital yang terus berkembang dan kebutuhan mendesak bagi Inggris untuk beradaptasi dengan perubahan ini dengan merangkul ETF Bitcoin guys. Sementara itu, keputusan negara telah membuat langkah ya untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam ekosistem keuangannya, dibuktikan dengan persetujuan baru-baru ini ya atas Exchange Trade Note atau ETN kripto untuk investor institusional. Dan investor retail tetap berada di pinggir lapangan. Perbedaan ini sangat kontras dengan situasi di Amerika Serikat ya, di mana ETF Bitcoin dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas ya, termasuk investor retail guys. DAS menyoroti adopsi ETF Bitcoin yang cepat di Amerika Serikat ini dan dampak positifnya dalam melegitimasi Bitcoin di pasar kripto yang lebih luas, terutama di kalangan investor institusi. Dan perkembangan ini menurut DAS merupakan bukti ya bahwa manfaat potensial yang dapat diberikan ETF Bitcoin kepada pasar negara tidak hanya dalam hal hasil investasi guys, tetapi juga dalam meningkatkan kredibilitas dan penerimaan mata uang kripto. Dorongan untuk ETF Bitcoin di Inggris mewakili seruan kolektif untuk inovasi ya, diversifikasi dan inklusi di sektor keuangan. Dengan memperkenalkan produk ini, maka Inggris tidak hanya dapat meningkatkan posisinya sebagai pusat kripto terkemuka, tetapi juga menawarkan warganya kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang sedang berkembang dalam lingkungan yang terregulasi dan terlindungi guys. Jadi kesimpulannya ya, untuk advokasi dari ETF Bitcoin oleh tokoh-tokoh terkemuka di sektor mata uang kripto di Inggris ini menyoroti pengakuan yang semakin besar ya akan keputusan untuk berevolusi dengan perubahan landscape keuangan. Dan karena dunia ini menjadi semakin digital ya, maka integrasi produk keuangan berbasis mata uang kripto seperti ETF Bitcoin ke dalam opsi investasi arus utama tampaknya tidak hanya tak terelakkan tetapi juga sangat penting guys. Wah, ini menarik banget ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa guys untuk perkembangan ETF Bitcoin di Inggris. Oke, kita lanjut. Untuk informasi berikutnya, kita lansir dari Coin Edition, dan ini berhubungan dengan para miner Bitcoin guys yang menunggu ya untuk penurunan harga lebih lanjut dari perangkat miners yang diperbarui guys. Nah, ini menarik ya. Jadi menurut laporan dari Bloomberg baru-baru ini ya, lebih dari 6.000 perangkat penambangan atau miner Bitcoin yang sudah ketinggalan zaman di Amerika Serikat akan diperbarui guys dan dijual kembali kepada para penambang di seluruh dunia. Di tengah fluktuasi Bitcoin dan antisipasi terhadap halving Bitcoin yang akan datang, pengembangan baru ini dimasukkan untuk membantu para penambang menghasilkan keuntungan selama peristiwa halving nanti di bulan April guys. Perbaikan mesin-mesin tersebut kabarnya akan dilakukan di sebuah gudang di Colorado Springs. Nantinya perangkat ini akan dijual kembali kepada para penambang di berbagai negara, terutama di negara-negara dengan biaya listrik yang lebih murah ya, seperti Afrika dan Amerika Selatan guys. Nah, ini menarik ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi mencari perangkat untuk mining Bitcoin, tampaknya akan ada obral besar-besaran ya dari para miners besar yang ingin menjual perangkat mining yang sudah ketinggalan zaman ini guys, dan kalian bisa manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya ya dan dapatkan opportunity dari kenaikan Bitcoin nanti setelah halving guys. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir guys, kita lanjut untuk info yang kita lansir ya. Dan untuk informasi berikutnya kita lansir dari Cryptonomist guys. Nah, ini cukup menarik juga. Jadi beberapa hari ini ada investigasi guys di tahun 2024 ini ya tentang identitas asli untuk pencipta Bitcoin ya. Pertanyaannya, siapakah Satoshi Nakamoto ini guys? Jadi pada bulan Februari 2024, sekitar 1.000 penggemar mata uang kripto diwawancarai oleh online gaming company untuk mengidentifikasi siapa Satoshi Nakamoto sebagai pencipta Bitcoin yang misterius ini guys. Nah, di sini kita langsung saja ya. Di tempat pertama ada Nick Zeb. Jadi 40% dari peserta ini percaya ya bahwa Nick Szabo
adalah kemungkinan besar Satoshi Nakamoto guys, karena karyanya yang luas ya pada kontrak digital dan penciptaan BitGold. Jadi sebelum Bitcoin itu ada namanya BitGold guys. Nah, si penciptanya adalah si Nick Szabo ini guys. Nah, konsep yang mirip dengan Bitcoin membuatnya menjadi kandidat yang kuat guys menurut para peserta. Kemudian ada Hal Finney. Nah, sebanyak 35% responden mengindikasikan bahwa Hal Finney sebagai Satoshi yang mungkin. Nah, keterlibatannya dalam transaksi Bitcoin pertama dan pengetahuannya yang mendalam tentang kriptografi membuatnya menjadi pilihan yang populer guys. Kemudian ada juga Adam Back dengan 12% suara guys, di mana Adam Back ini dianggap sebagai Satoshi Nakamoto yang mungkin berkat ciptaannya atas Hashcash yang sangat penting untuk mekanisme proof of work dari Bitcoin. Kemudian ada 6% suara yaitu untuk Wei Dai, dianggap sebagai calon Satoshi Nakamoto karena kreasinya menciptakan B-Money, pendahulu dari Bitcoin guys, dan juga karya awalnya pada mata uang digital membuatnya menjadi kandidat yang menarik menurut para peserta survei ini. Kemudian ada Len Sussman dengan 3% suara ya, muncul sebagai kandidat di antara kelompok peserta survei yang telah terpilih tadi ya, dan hubungannya yang dekat dengan para ahli kripto dan juga fokusnya pada privasi disebut sebagai poin yang mendukungnya guys. Nah, selain itu ada juga ya beberapa orang yang dianggap sebagai Nakamoto ya atau pencipta Bitcoin ini, antara lain ada Andreessen Horowitz, ada Mochizuki, Elon Musk juga termasuk guys. Kemudian ada Gavin Anderson. Ini malah berada di peringkat ke-6 ya dengan 1,5% suaranya ya, yang dikenal karena kontribusi awalnya terhadap pengembangan Bitcoin dan juga interaksi langsungnya dengan Nakamoto guys. Meskipun dia mengklaim dengan nama samaran, hanya 1% peserta yang percaya ya bahwa Craig Wright ini adalah Satoshi Nakamoto guys, dan kredibilitasnya dipertanyakan oleh perdebatan yang sedang berlangsung dan kurangnya bukti konkret ya untuk si Craig Wright ini guys. Kemudian juga ada Shinichi Mochizuki yang mungkin kurang dibahas ya sebagai Satoshi, yang hanya menerima sekitar 0,5% suara saja ya, terutama karena latar belakang ilmu komputernya yang terbatas ya, dan juga kurangnya hubungan dengan budaya cyberpunk. Sebaliknya si Elon Musk dengan 0,5% suara berada di urutan ke-9. Meskipun mengakui kejeniusannya ya, para peserta menggarisbawahi lemahnya hubungannya dengan masa-masa awal Bitcoin guys. Jadi bisa dianggap ya kurang meyakinkan ya. Dan akhirnya yang terakhir ada 0,4% suara yaitu si Dorian Nakamoto guys, menutup daftar ini, yang mencerminkan kurangnya kepercayaan pada dugaan hubungannya dengan Bitcoin. Seperti yang telah disebutkan di atas, baru-baru ini seorang hakim Inggris mengeluarkan keputusan yang menyangkal ya bahwa Dr. Craig Wright adalah nama samaran dari pencipta Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto. Wright mengklaim sebagai penemu Bitcoin dan mencoba untuk mendapatkan hak cipta atas white paper Bitcoin, tetapi klaimnya ditolak oleh hakim James Mellor guys. Nah, ini cukup menarik ya kalau kita menelusuri siapa sih sebenarnya si Satoshi Nakamoto ini ya, karena dengan karya si Satoshi Nakamoto ini ya, dengan terciptanya Bitcoin ini telah merubah ya untuk landscape keuangan sekarang guys, bahkan terciptanya keuangan terdesentralisasi yang saat ini sangat-sangat potensial banget guys, dan ini merubah ya semua perilaku keuangan di dunia ini guys, bahkan bisa dianggap lebih berpotensial daripada keuangan tradisional sebelumnya guys, dan ini cukup menarik untuk diikuti. Dan kita semakin penasaran guys, apakah Satoshi Nakamoto ini masih hidup atau dia sudah meninggal? Jika dia masih hidup, maka ada kemungkinan guys, Bitcoin yang banyak diklaim ya dari para penggemar Satoshi ini dengan jumlah 1 juta Bitcoinnya, ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik dengan spekulasi yang ada. Dan jika Satoshi Nakamoto ini sudah meninggal, maka berarti 1 juta Bitcoin ini ikut terkubur bareng sama si Satoshi Nakamoto, kecuali kalau dia sudah mewariskan kepada seseorang guys. Nah, ini cukup menarik. Dan sampai kapan ini akan menjadi misteri, kita akan pantau terus guys. Oke? Jadi untuk sementara ini dulu guys, untuk informasi hari ini guys, dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan nanti akan kita share ya di akun Twitter. Dan untuk project-project baru yang ngadain pre-sale, airdrop ataupun testnet, nanti kita akan share di akun Telegram group ataupun di akun Telegram channel. Jadi kalian gabung aja di situ dan dapatkan opportunity ataupun kesempatan lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang baru masuk belakangan. Oke? So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.